Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginstal Nginx di Ubuntu server. Pastikan bahwa Anda sudah login ke AWS Web Service, kemudian Anda bisa ke EC2, atau Anda juga bisa mengetik EC2 di pojok kiri atas, EC2. Di sini di page EC2 ada boot resource. Anda bisa klik instant running, lalu Anda klik instant ID-nya. Anda bisa klik connect. Saya kali ini akan menggunakan web console, jadi Anda bisa langsung klik isi itu instant connect, kemudian Anda bisa klik connect. Nginx merupakan salah satu web server yang cukup terkenal dan cukup banyak digunakan oleh para developer web. Oke, kita sudah berhasil login ke web console dari server kita, server yang sebelumnya sudah pernah kita setup. Mari kita coba install. Seperti biasa ketika di Ubuntu, cara misalnya adalah apt. Kita pakai sudo apt minget install nginx. Yes. Ya, instalasi Nginx berhasil. Anda bisa coba mengeceknya dengan cara sudo ctl terus Anda bisa menjalankan perintah sudo systemctl status nginx. Di sini bisa kita lihat bahwa status nginx-nya aktif. Jadi kita bisa coba merunningnya di web browser dengan memanggil alamat IP. Tapi sebelumnya ada hal yang perlu teman-teman lakukan terlebih dahulu. Teman-teman perlu kembali ke page situ. Kemudian di sini ada security group. Teman-teman bisa ke boot resource, kemudian ada tab security group. Kita perlu memastikan bahwa port 80, yaitu HTTP default dari HTTP web server adalah port 80, itu sudah aktif atau sudah diizinkan untuk bisa menerima request dari luar. Jadi teman-teman bisa meng-create-nya di button sebelah kanan ada create security group, bisa klik, kemudian teman-teman bisa menambahkan name-nya apa, deskripsi, VPC infonya, kemudian teman-teman bisa meng-add rule-nya. Misalnya saya akan menambahkan TCP, berarti LTCP. Potnya TCP adalah, misalnya di sini ada HTTP port HTTP atau LTCP. Nanti bisa custom IP versi 4. Port ranknya 0 sampai 655, ini defaultnya.
Nah, misalnya teman-teman mau custom port yang ini, berarti teman-teman tinggal klik custom TCP. Port yang mau ditambahkan itu berapa, misalnya 80. Kemudian destinationnya apa, misalnya IP anywhere, apapun IP versi 4 misalnya, atau IP versi 6, teman-teman bisa menambahkannya nanti. Oke, jika teman-teman sudah mengisi semua entryan ini, teman-teman bisa klik add rule, lalu create security group. Sebelumnya saya sudah membuat security groupnya, jadi kalau teman-teman sudah punya security groupnya, teman-teman bisa klik salah satu, misalnya di sini saya namakan web service. Saya namakan ini jadi web service. Teman-teman bisa klik pilih action, kemudian edit role-nya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat beberapa konfigurasi, ada SSH, ada HTTPS, ada HTTP. Jadi untuk TCP-nya 80 dengan port range 80 untuk TCP. Untuk yang HTTP kita coba lihat konfigurasi satunya. Kita coba action edit outbound rule. Di sini custom outbound itu dari server kita keluar itu all traffic. Oke, yang terpenting adalah kita sudah membuat satu satu konfigurasi di security groupnya, yaitu kita sudah mengizinkan port 80 untuk bisa diakses oleh HTTP. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita coba mengecek apakah benar konfigurasi Nginx nya sudah berhasil atau portnya benar-benar sudah aktif. Kita kembali ke instance, kita cek IP nya. Kita akan periksa IP public kita adalah 34.201.134.248. Kita coba jalankan di web browser, harusnya otomatis Nginx nya sudah aktif. Oke, jadi Nginx nya sudah bisa diakses, dan ketika kita mengakses IP dari IP public yang kita dapat di AWS Web Service, itu halaman default dari Nginx sudah berhasil, sudah muncul di web. Oke teman-teman, tutorial kali ini sampai di sini. Jadi nanti di tutorial berikutnya kita akan mencoba men-setup sebuah domain yang nanti akan kita coba integrasikan dengan Nginx melalui virtual domainnya Nginx.